Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septadi Nugraha dan Rizky Ramadan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nomor 1 ada pengertian dan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya, sebagai satu kesatuan, kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan kebangsaan inilah yang selanjutnya menjadi cara pandang atau visi bangsa terhadap tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara dimaksudkan untuk diadopsi sebagai sikap geopolitik Indonesia atau pengaruh geografis Nusantara terhadap politik regional dan hubungan internasional. Dipandang dari sudut pandang Indonesia yang mengadvokasi kepentingan nasional Republik Indonesia. Wawasan sikap geopolitik Nusantara yang sering digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan integritas maritim nasional dalam beberapa masalah sengketa wilayah dengan negara tetangga. Selanjutnya ada filosofi Pancasila. Pancasila yaitu nilai-nilai yang mendasari berkembangnya konsep wawasan Nusantara. Nilai-nilai ini adalah: 1. Pelaksanaan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, memberikan kesempatan untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 2. Memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat yang lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tujuan dari filosofi Pancasila, yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan nasional, keamanan, pertahanan, dan kewilayahan. 2. Wawasan Nusantara sebagai perspektif pembangunan, ruang lingkup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial ekonomi, kesatuan sosial politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi pertahanan dan keamanan negara, sebagai pandangan geopolitik Indonesia dalam ruang lingkup tanah airnya sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ramadan. Yang kedua, contoh implementasi dalam aspek politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan wawasan Nusantara. Yang pertama, ada penyelenggaraan kehidupan politik diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang ini harus sesuai dengan undang-undang dan mengutamakan persatuan bangsa. Misalnya, dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menerapkan prinsip demokrasi dan keadilan agar tidak merusak persatuan bangsa. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua warga negara Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara. Tanpa terkecuali, di Indonesia banyak produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah, perda, yang tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sikap HAM dan sikap pluralisme untuk mempersatukan perbedaan suku, agama, dan bangsa, sehingga dapat menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik kepada partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya menjaga wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau tak berpenghuni. Yang ketiga ada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama ada esensi dari wawasan Nusantara, kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencangkup di dalamnya pandangan akan satu persatu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dan sila ketiga Pancasila yakini persatuan Indonesia. Yang kedua ada urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam
mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpandu. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruangan angkasa di atasnya, beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.